Lebar 60 fps ya. Nah, terus Bapak tinggal Ya. Ya, kita mulai dari mata kuliah fisiologi tumbuhan. Itu nilainya 3 SKS. 3 SKS. Jadi dasar-dasar ilmu yang harus kamu pelajari untuk menguasai fisiologi tumbuhan, yaitu salah satunya ilmu mikrobiologi, mikrositologi, mikroatomer. Nah, ini semua ada hubungannya nanti dengan reaksi-reaksi di dalam sel tumbuhan. Kemudian harus menguasai morfologi botani. Jadi ini nanti tergabung di dalam ilmu sel. Morfologi botani, kemudian kimia dibagi-bagi, ada kimia organik, kemudian ada lagi biokimia, ada lagi biofisika. Ini yang harus kamu kuasai dalam menunjang pengetahuan fisiologi tumbuhan. Dari kimia kita berkembang ada ilmu tanah. Jadi ini mengenai geologi. Ada lagi ilmu iklim, klimatologi. Dan berakhir dengan anatomi tumbuhan. Ini harus kamu kuasai sebelum masuk dalam pelajaran atau mata kuliah fisiologi botani. Jadi apa itu fistum atau fisiologi botani? Sesingkat fistum ya. Yaitu tertiga itu artinya definisi adalah ilmu mempelajari gejala alam. Pada struktur tumbuhan. Ya, karena ini umum maka disebut tumbuhan. Tapi kalau tanaman itu spesifikasi. Jadi beda kata tumbuhan dan tanaman. Kalau tanaman hanya jenisnya. Tapi kalau tumbuhan, seluruh tanaman di dunia itu disebut tumbuhan. Jangan salah. Jadi bukan gejala alam pada struktur tanaman, tapi pada tumbuhan. Ya. Nah, di dalam tumbuh-tumbuhan tadi kita kenal adanya ilmu sitologi. Ini ilmu sel nih berkembang menjadi ilmu sitologi. Nah, kita akan melihat kemampuan sitologi tadi bagaimana. Misalnya Bapak ini punya satu helai daun. Satu helai daun menyirip aja, kita ambil contoh. Helai daun banyak jenisnya kan, ada yang menyirip, ada yang penjari dan sebagainya. Satu helai daun ini Bapak buka berdasarkan mikroskopis ya. Saya ambil sedikit saja, kita potong, kita perbesar dengan mikroskop 40.000 kali dengan mikroskop lensa ganda yang kita punya di laboratorium. Nah, itu kita mulai melihat jaringan permukaan daun. Itu biasanya kita temukan sel gepeng. Bahasa Indonesia sel gepeng, bahasa Latinnya sel epitelium atas. Nah, ini sel bagian atas, ini disebut jaringan, IR jaringan ya,
epitelium atas. Nah, di bawahnya kita jumpai, kita perbesar lagi, kita temukan jaringan-jaringan yang bentuknya seperti batang. Maka disebut sel batang. Nah, sel batang nih. Sel batang. Nah, ini batang dalam bahasa Latinnya disebut polisade. Maka disebut jaringan polisade. Jaringan polisade. Baru di tengah-tengahnya kita terpotong. Di sini kan ada tulang-tulang daun kan. Nah, ini tulang daun. Nah, itu tulang daun itu disusun oleh sel-sel bentuknya kecil-kecil begini. Nah, itu. Nah, sel ini membentuk jaringan. Kumpulan sel disebut jaringan kan. Nah, ini membentuk jaringan fluem. Dikelilingi oleh sel-sel besar bentuknya nggak teratur gitu. Itu jaringan xilem. Ini nah, jaringan xilem. Nah, kalau kita lihat daun berarti ada helai daun kan nih, helai daun. Nah, helai daun tadi itu benang-benang sebetulnya. Benang-benang sangat halus. Fiber. Nah, itu disebut jaringan fiber atau jaringan parenkim. Baru di sini ada sel-sel yang acak-acakan bentuknya. Menurut bahasa Indonesia disebut jaringan bunga karang. Kalau dalam bahasa Latin disebut jaringan mesofil. Nah, itu kira-kira begitu bentuknya. Ini masih ada inti-intinya, titiknya adalah inti sel. Nah, ini disebut jaringan mesofil. Baru di bawahnya kita temukan sel gepeng lagi. Sel gepeng tapi ada stomata. Mulut daun sel gepeng atau sel epitel, terus ada stomata, terus gitu. Nah, ini ada. Nah, sel gepeng yang di bawah ini disebut epitelium bawah. Jaringan epitelium bawah. Nah, ini ada sel kelenjar nih yang bentuknya seperti pintu gerbang, ini namanya sel kelenjar. Nah, pintunya ini mulut daun disebut stomata. Jadi di sini terdapat jaringan bunga karang atau mesofil yang menjadi helaian daun. Jelas kan, helaian daun itu disusun oleh sel-sel yang bentuknya acak-acakan gitu. Tapi celah-celah diisi oleh fiber-fiber tadi atau benang-benang yang sangat halus yang dinamakan parenkim. Nah, parenkim ini paling banyak unsur karbohidrat yaitu selulosa. Baru dari sini kita mencoba tadi daun kita perbesar 40.000 kali. Nah, kalau fotosintesa, katanya daun untuk fotosintesa, berarti paling atas ini ada jaringan lilin. Nah, kalau kamu pernah lihat pohon talas, daun talas kok kena hujan kan nggak pernah basah, karena dia punya lapisan lilin. Lapisannya itu namanya kutikula. Ada seperti daun jati, daun terong, daun tomat itu kalau tidak menggunakan kutikula dia menggunakan silia, rambut-rambut getar itu untuk melindungi daun. Rambut-rambut getar atau silia. Tujuannya apa?
Tuhan menciptakan kutikula tadi dan silia untuk mencegah evaporasi penguapan yang terlalu tinggi pada saat musim kemarau atau musim panas terik. Nah, tadi yang mencegah penguapan daun itu adalah silia dan kutikula. Kutikula itu lapisan lilin. Lapisan lilin. Bukan lilin yang kita gunakan untuk penerangan, tapi lilin tumbuhan namanya wax. Ini nggak sama, yang kamu samakan lilin yang dihasilkan tumbuhan itu lilin seperti yang untuk penerangan, itu lilin penerangan dari ampas bumi. Kalau ini lilin wax dihasilkan dari tumbuh-tumbuhan, makanya kamu lihat orang-orang di Jawa Tengah, Jawa Timur batik itu pakai lilin kan. Nah, itu lilin yang dihasilkan bukan dari minyak bumi, tapi lilin yang dihasilkan dari sarang tawon. Nah, itu pasti banyak lilinnya, itu disebut wax gitu. Itu dari tumbuh-tumbuhan. Nah, berbicara jaringan ini, kalau kita bongkar lagi per satu sel, fotosintesa terjadi di mana dia? Pada jaringan yang teratas nomor 2, yaitu jaringan polisade. Fotosintesa terjadi bukan pada daun secara keseluruhan, tapi jaringan apa dari helaian daun yang paling banyak melakukan proses fotosintesa, yaitu jaringan polisade. Kenapa jaringan polisade itu paling banyak proses fotosintesa? Nah, kita coba bongkar. Sel tumbuhannya bentuknya memanjang, namanya sel batang nih. Bentuknya panjang, dindingnya tebal. Nah, semacam tadi. Dia banyak ditemukan plastida sel. Nah, ini saya nggak gambar semua, saya gambarnya 3 biji. Namanya plastida sel. Plastida sel. Dan dia banyak ditemukan juga paru-parunya tumbuhan tuh. Namanya mitokondria. Mitokondria. Ini ada inti sel atau nukleus. Nukleus. Ada anak inti di dalamnya lagi, disebut nukleolus. Nukleolus. Nah, kalian pasti di biologi umum sudah dapat mata kuliah ini tinggal pendalaman lagi. Nah, di dalam ini ada cairan yang cairan hidup. Tidak seperti cairan kolam renang begitu, tapi cairan hidup. Namanya sitoplasma. Sitoplasma. Sitoplasma yang melayang-layang namanya endoplasma. 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 Nah, ada sitoplasma yang melekat pada dinding bagian dalam ini. Dinding sel bagian dalam ini punya nama sendiri, namanya ektoplasma. Ektoplasma. Kemudian ada yang di dalam nukleus ini. Ya. Jadi sitoplasma yang ada di dalam nukleus punya nama sendiri, namanya nukleoplasma. Nukleoplasma. Ini kalian harus hafal tuh bagian-bagian itu nukleus. Nah, dinding sel ini tebal. Dinding sel ini kalau Bapak keluarkan itu tebal. Ada 3 lapisan. Dinding sel itu ada 3 lapisan. Gitu. Bapak singkat dengan 3 nama, P, L, P. P itu protein. Ya, protein. L itu lipid. Lipid itu apa? Lipid itu lemak yang sudah jenuh. Lemak jenuh. Jadi kalau ini misalnya dinding sel, berarti ini bagian dalam. Bapak singkat SIS. Ini SES. Sistem intraseluler. Ini sistem ekstraseluler. Ekstra bagian luar, bagian dalam. Berarti di sini ada pori. Pori. Bapak nggak menggambar semua, porinya satu aja kita perbesar karena kecil sekali ini. Nah, pori dalam bahasa Latin punya nama sendiri, namanya porus. Porus itu punya diameter
antara 7 sampai 10 angstrom. Ada derajatnya di atas. 1 angstrom itu sama dengan 1 kali 10 pangkat minus 6 mikron. Jadi kecil sekali. Nah, karena di dalam ini ada plasma tadi, namanya ektoplasma nih. Bapak gambar lagi, ektoplasma melekat di bagian dalam kan. Nah, ini namanya ektoplasma. Ektoplasma. Berarti ektoplasmanya dia mengalir ke dalam pori kan. Nah nih, sini belum kelihatan, di sini baru kelihatan. Ektoplasma yang ada di dalam porus-porus itu punya nama sendiri. Namanya plasmodesma. Plasmodesma. Nah, dinding sel itu tebal. Tebalnya antara 70 sampai dengan 100 angstrom. Nah, berarti dinding sel ini bukan dinding seperti tembok yang kamu lihat itu, tapi dinding yang bergerak, bisa mengembang, menguncup, mengembang, menguncup. Maka gerakan mengembang dan menguncupnya dinding sel disebut gerakan permeabilitas. Permeabilitas. Nah, semua unsur-unsur makanan, baik air, ya, apapun makanan yang masuk ke dalam sel, ya, ada air, H2O, ada kalium klorida, KCl, ada NaCl, ada lagi H3PO4, itu tidak dalam bentuk semacam ini, tapi dalam bentuk reaksi ion-ionnya. Berarti di sini kita menghubungkan ada reaksi ion kan. Nah, jadi H2O itu menjadi H2O diuraikan menjadi H plus pangkat plus OH min. KCl contohnya, KCl menjadi K plus Cl min. Kemudian NaCl menjadi Na plus Cl min. Nah, ini semua reaksi ion. H3PO4 dalam bentuk H3 plus PO4 min. Nah, ini disebut reaksi ionisasi. Jadi di dalam sel itu tidak dalam bentuk benda mati begini, ya, tapi dalam bentuk ion-ionnya, sehingga protoplasma yang ada di luar nukleus yang namanya sitoplasma tadi itu mengandung unsur-unsur tadi. Nah, unsur-unsur ini dalam bentuk ada muatan plus, muatan min dan sebagainya. Masih ingat pelajaran magnet kan? Jadi muatan plus dengan plus tolak menolak, cowok sama cowok tolak menolak, tapi negatif sama plus tarik menarik gitu. Jadi di dalamnya terdapat gerakan yang acak-acakan, tabrak-tabrakan. Nah, gara-gara gerakan tabrakan maka atom dengan atom bergesekan. Maka timbul apa? Friksi kinetik, gesekan. Di fisika ada friksi kinetik. Hasil friksi kinetik adalah apa? Kalor. Kalor itu apa? Panas. Nah, sehingga dinding sel ini selalu hangat sesuai dengan kondisi tumbuhan hangatnya tadi. Sehingga dinding sel ini bisa mengembang dan menguncup atau permeabilitas. Ingat dulu, permeabilitas adalah gerakan mengembang dan menguncupnya dinding sel. Nah, makanan yang masuk ke dalam dinding sel tidak sembarangan. Harus diseleksi. Kalau makanan itu berguna bagi sel, dia serap. Tapi kalau nggak berguna, ditahan, keluar. Maka disebut permeabilitas selektif atau selektif permeabilitas. Selektif permeabilitas. Ini nggak sembarangan dia sel itu. Nah, maka dikatakan struktur dasar kehidupan yang paling kecil. Ya. Dari situ saja, ada yang mau bertanya, silakan mau bertanya. Ya. Jadi dari daun kita uraikan semua jaringan-jaringan ini. Kamu harus hafal. Sampai sarjana harus hafal. Nah, ini.
Nah, dengan cara tadi, seandainya yang masuk air, semua air sebagai zat pelarut. Nah, sebelum air masuk, dia harus melarutkan unsur-unsur dari sistem ekstraseluler ke intraseluler. Masuk melalui pori itu nggak sembarangan. Air masuk protein mudah, tapi masuk lipid, lemak. Pernah Anda tahu bahwa hukum fisika mengatakan minyak, lemak sama air tidak akan bersatu. Di sini disatukan. Maka proses penyatuan air plus lemak, fat plus air H plus OH-, itu proses pelarutan disebut dengan emulsi. Nah, itu. Jadi fat atau lemak tadi, lemak tumbuhan plus air yang sudah dalam bentuk ion-ion H plus OH- dilarut lemakkan, maka disebut dengan proses emulsi. Nah, air nggak bisa masuk begitu aja, tapi tekanan di luar lebih besar daripada di dalam. Maka kemampuan tekanan air dari luar menuju ke dalam, dari tekanan besar menuju ke yang minimal, maka disebut difusi. Nah, difusi zat cair. Kita sudah ingat, ada emulsi, ada difusi. Tapi di dalam ini kekurangan air kan, di luar banyak air. Maka yang kekurangan air disebut hipotonik. Itu kekurangan air. Yang kelebihan air disebut hipertonik. Nah, cairan yang hipotonik itu lebih encer. Tapi begitu masuk unsur-unsur tertentu maka dia berubah. Tadi hipo jadi berubah menjadi hiper. Nah, saya hapus ya. Jadi hipertonik lawannya. Ini hipertonik. Di sini banyak air kan, maka dia menjadi hipotonik. Cairan yang encer itu keserap ke cairan yang pekat. Ya, cairan yang sifatnya encer ketarik yang pekat, maka terjadi proses osmosis. Ya, seperti kamu pegang tisu, ada air, pasti tisunya menarik air. Tapi kok tisunya sudah basah, tidak berfungsi menarik air, karena dari dari encer ke pekat. Nah, itu semua melalui tadi yang saya katakan plasmadesma tadi, pori. Ini disebut plasmodesma. Ini ngembang uncup di dinding sel. Tekanannya juga berubah-ubah. Jadi tadi ada emulsi, ada difusi zat cair, ada osmosis. Nah, ada tarik menarik antara air dengan air. Ini molekul air, tarik menarik dengan molekul air, tarik menarik dengan molekul air, tarik menarik dengan molekul air. Tarik menarik antara molekul yang sejenis dinamakan kohesi. Tapi tidak hanya air saja kan, mungkin dia air ini narik zat besi Fe, narik lagi sulfur, narik lagi nitrogen, narik lagi hidrogen, narik lagi oksigen. Tarik menarik antara molekul yang tidak sejenis namanya adesi. Jadi kita sudah ingat ada difusi, osmosis, emulsi, kohesi, adesi. Apapun sel tumbuhan, baik itu tumbuhan di dalam air, tumbuhan di daratan juga tumbuhan di gurun pasir, di savana, maupun tumbuhan di hutan hujan tropis, pasti sel-selnya itu hidup, bukan sel mati tapi sel yang hidup. Ada proses masuknya zat cair ke dalam yang membawa larutan-larutan unsur makro. Masih ingat unsur makro itu apa saja? C, H, O, N, S, P, Ca, Mg, F,
E, N, A dan sebagainya. Nah, ini unsur makro. Jadi unsur mutlak tuh C, H, O, N, S, P ini mutlak. Harus ada di dalam tanah untuk hidupnya sel-sel tanaman tadi. Ya, nah, proses ini disebut proses metabolisme. Jadi metabolisme selalu melibatkan difusi, emulsi, osmosis, kohesi, adesi. Nah, itu harus terjadi semua. Ya, di dalam dinding sel. Ini baru dinding sel. Masuk ke dalam, nanti di sini ada protoplasma nih kan. Nah, singkat P. Protoplasma, PR. Nah, itu disebut reaksi tadi. Reaksi ionisasi kimia-kimia organik, khususnya biokimia dan biofisika. Jadi tetap kamu dalam fisiologi tumbuhan harus menguasai kimia organik, biokimia, dan biofisika. Nah, di dalam protoplasma, ya, kalau saya ulang tadi, ini sel tumbuhan. Nah, protoplasma itu protoplasma yang hidup. Di dalam protoplasma ini ada unsur ATP, adenosin trifosfat, nah, singkat adenosin H3PO4 3 kali tri itu kan mono di tri. Nah, ini sifatnya asam, pH-nya lebih kecil daripada 7. Nah, nggak boleh tumbuhan tuh asam, nggak boleh basa, nggak boleh, harus netral. Maka dia harus diubah menjadi ADP, adenosin difosfat, H3PO4 2 kali. Jadi keseimbangannya semacam ini. ATP harus diubah menjadi ADP. Kalau tri menjadi D, berarti lepas 1 kan? Nah, ini lepas 1, asam fosfatnya lepas. H3PO4 lepas. Setiap lepas atom dalam reaksi kimia dan biokimia, dia akan mengeluarkan energi. Untuk apa? Untuk hidupnya sel tadi. Tapi ADP untuk ATP berarti kekurangan. D itu 2 menjadi 3. Nah, itu dibutuhkan apa? Dibutuhkan 1 asam fosfat dari dalam tanah. H3PO4 dari dalam tanah. Maka kalau tri menjadi D, 3 menjadi 2 berarti mengurai kan? Maka disebut ana. Ingat si ana. Anabolisme. Ya. Tapi D menjadi tri berarti pembentukan karena butuh tambahan. Maka disebut katabolisme. Ana dan kata kedua-duanya disebut dengan proses metabolisme. Nah, jadi dalam protoplasma sel, persatuan sel ini selalu ada ana dan katabolisme. Ana dan katabolisme yang menggerakkan protoplasma sehingga timbul gerakan Brown tadi. Nah, ini gerakan Brown. Nah, gerakan Brown menghasilkan friksi kinetik. Friksi kinetik adalah menghasilkan gesekan. Setiap atom sama atom bergesekan akan menimbulkan panas. Friksi kinetik akan menimbulkan panas. Panas itulah yang nanti dipakai untuk permeabilitas dinding sel, sehingga kemampuan dinding sel mampu mengerjakan peristiwa difusi, osmose, adesi, kohesi. Nah, pori ini nggak hanya satu, banyak. Maka pori-pori yang banyak, dalam bahasa Latin disebut imbiban. Maka proses masuknya zat cair ke larutan pupuk tadi, dari akar sampai ke ujung-ujung daun, juga melalui proses yang disebut imbibisi. Nah, ini imbibisi. Jadi berapa proses tuh?
difusi, osmosis, adesi, kohesi, inhibisi, dan emulsi. Itu masuknya zat cair masuk ke dalam sel. Dan ini terjadi tidak hanya di daun, tapi di akar, di batang, di bunga, di buah, semua tersun dari sel. Ya. Nah, sehingga kita kembali kepada kenapa kok tadi pada polisade, karena dia paling banyak terdapat mitokondria, paling banyak dia terdapat plastida sel. Jadi dengan matahari ya, kita melakukan proses apa yang disebut proses fotosintesa. Itu tidak semua sinar matahari, tapi sin IR, sinar infrared ya. Jadi kita coba buat reaksi tumbuhan itu CO2 diserap, tapi bukan untuk bernapas, untuk buat karbohidrat, ditambah dengan air H2O, menghasilkan karbohidrat yang tiap hari kita makan, zat tepung dan sebagainya, mau singkong, mau jagung, mau gandum, mau itu daun-daunan yang kita makan tiap hari itu zat tepung, yaitu C6H12O6, hasil ikutan terakhir O2. Nah, O2 ini bukan dari C ini tadi, tapi dari air. Karena air harus dihidrolisiskan ya, air harus dipecah, H2O dipecah menjadi H plus OH min. Oleh siapa dia? Oleh sin IR tadi nih. Nah, ini sin IR nih. Apanya sin IR? Yaitu elektron-elektronnya, E pangkat minus. Jadi bukan matahari sembarang sinar matahari, tapi spektrumnya. Spektrum sinar infrared ini yang dipakai untuk proses fotosintesa. Salah satunya memecah air. Nah, ini disebut proses hidrolisis. Hidrolisis. Nah, CO2 tidak dipakai untuk napas, tapi CO2 dipecah. CO2 dipecah untuk karbohidrat. C plus O2 min. Namanya fiksasi. Fiksasi CO2. Jadi jangan salah, saudara sekalian, mengatakan bahwa tidak boleh tidur di bawah pohon di waktu malam hari. Nggak ada hubungannya. Malam hari maupun siang hari tumbuhan tetap mengeluarkan O2. Dia menghisap CO2. Lain kalau hewan dan manusia, boros, menghisap O2 mengeluarkan CO2. Nah, CO2 ini dianggap oleh tumbuh-tumbuhan, maka tumbuh-tumbuhan dianggap di dunia ini sebagai paru-paru dunia. Karena tumbuhan menghisap CO2 tapi mengeluarkan O2, nggak siang dan nggak malam, tetap mengeluarkan O2. Nggak ada bolak-balik tuh pelajaran SD sampai SMA, salah semua. Kita perbaiki di perguruan tinggi ini. Dan hasil terakhir yaitu karbohidrat. Karbohidratnya apa? Bahasa kimia disebut sakarida. Sakarida. Zat tepung yang tiap hari kamu makan. Ya, berupa singkong, berupa jagung, gandum, daun-daunan, sayur mayur, semua itu sakarida. Sakarida dibagi-bagi, ada mono, di, dan polisakarida. Sakarida dibagi-bagi, ada mono sakarida, ada disakarida, dan ada lagi polisakarida. Nah, kita ambil yang mono saja nih, monosakarida. Ada glukosa, ya, ada glukosa, ada fruktosa, ada galaktosa. Nah, ini yang kamu tiap hari makan ini adalah sakarida dari tipe monosakarida, khususnya glukosa. Apa cukup begini saja fotosintesa? Tidak, banyak, panjang sekali perjalanannya. Nah, ini yang dipakai apa tadi? Sin IR, sinar infrared. Apanya? Elektron-elektronnya. Spektrum bukan sinar ya, disebutnya spektrum sinar matahari. Di dalam tanah butuh apa dia? Butuh Mg2+, ya, dan Fe 2+, magnesium dan besi sebagai katalisator, mempercepat reaksi, tapi dia tidak ikut bereaksi. Kalau bereaksi sedikit sekali,
maka disebut apa dia? Katalisator dalam kehidupan disebut biokatalisator. Biokatalisator. Dari mana dia didapatkan? Di dalam tanah. Maka tumbuhan yang kekurangan magnesium dan zat besi akan pucat daun. Daunnya tumbuh tapi hijaunya tidak kontras, maka terjadi klorotik. Pucat daun itu disebut klorotik. Klorotik. Jadi tumbuhan perlu sinar matahari, khususnya spektrum sin IR tadi. Nah, ini. Spektrum sin IR. Apanya yang dipakai? Spektrum tadi elektron-elektronnya. Untuk apa? Untuk mengolah CO2 plus H2O menjadi zat tepung. Yaitu di dalam tadi polisade. Ya. Ini akan ada polisade. Nah, di dalam sel tumbuhan tadi ada polisade. Nah, sekarang polisade sampai dengan kloroplas. Nah, dan ini ada unsur yang disebut dengan kloroplas tadi. Plastida sel yang berwarna namanya kromoplas. Kromoplas yang berwarna hijau disebut klorofil. Klorofil. Kloroplas yang menghasilkan zat tepung berwarna merah, ini hijau nih, hijau. Kemudian ini yang berwarna merah, itu disebut rhodopsin. Rhodopsin. Ada yang berwarna biru, daun kan ada yang berwarna biru juga, kelopak bunga biru, itu cyanin. Cyanin. Kemudian ada yang berwarna orange atau kuning, itu namanya karoten. Mungkin Anda pernah lihat daun berwarna kuning, bukan daun itu mati, memang daunnya berwarna kuning, atau bunga yang berwarna kuning. Itu karena mengandung zat tepung namanya karoten. Seperti wortel di dalam tanah, dia banyak mengandung karoten, makanya warnanya kuning atau orange. Rhodopsin. Jadi semua ini zat tepung yang biasa pada umumnya disebut klorofil. Klorofil itu terbatas, zat tepung yang berwarna hijau. Tapi kalau zat tepung semuanya dibuat dalam kromoplas. Ya, jadi organel. Beda kalau tadi jaringan polisade. Sel-selnya sel tiang. Tapi kalau ditanya pada organel apa fotosintesa persatuan sel tadi terjadi, yaitu pada plastida berwarna, namanya kromoplas. Plastida yang menghasilkan karbohidrat warna hijau namanya klorofil. Plastida yang menghasilkan karbohidrat warna merah namanya rhodopsin, dan seterusnya tadi. Jadi pernah lihat terong tuh warnanya ungu atau biru, berarti dia banyak cyaninnya. Tapi wortel itu banyak warna kuning atau ke oranye, banyak karotinnya. Nanti kita akan bahas sendiri tentang kandungan-kandungan vitamin di dalam tanaman tadi. Nah, sehingga semua ini membutuhkan apa tadi? Bentuk anatomi tumbuhan, ilmu tanah, kimia, khususnya kimia organik, kimia biokimia, biofisika, dan sitologi, khususnya bioatomer, karena kita berbicara atom tadi. Nah, semua tadi dibahas dan akan kita uraikan lebih panjang tentang proses fotosintesa. Nah, fotosintesa tidak dapat berlanjut tanpa adanya pernapasan. Masih ingat, makhluk hidup apapun perlu bernapas. Maka tumbuh-tumbuhan itu tetap menghisap CO2 tapi bukan untuk bernapas. CO2 itu bukan untuk bernapas, karena dipecah dia, difiksasikan. C-nya dipakai untuk karbohidrat, ya. O2-nya dipakai untuk bernapas. Nggak ada tumbuhan menghisap CO2 itu nggak ada, ya. Dan oksigen. Nah, hasilnya terakhir berupa oksigen tuh. Jadi jangan sekali-sekali lagi pelajaran SMA dikatakan tidak boleh di dalam rumah meletakkan pohon. Nggak apa-apa, karena tumbuhan tetap mengeluarkan O2, siang dan malam mengeluarkan O2, nggak ada bolak-balik tuh, nggak ada, ya. Yang dihisap CO2-nya, hasil ekspirasi manusia keluar CO2, hewan CO2, ditambah dengan uap air,
proses gelap nanti tanpa sinar matahari pun akan terbentuk O2 dalam tumbuhan itu. Kita berbicara baru proses terang, belum berbicara proses gelap. Nah, semua ini akan terjadi dalam plastida sel yang dikelilingi oleh cairan yang namanya protoplasma. Protoplasma yang melayang-layang namanya endoplasma tadi. Jadi kromoplas ini berenang di dalam organasa namanya endoplasma. Endoplasma. Jadi reaksi ionisasi yang disebut dengan reaksi Brown, ini disebut gerakan Brown tadi, karena yang menemukan tadi adalah Mr. Brown. Ya, ini pergerakan atomer tadi disebut gerak Brown. Fisik kinetik ini gerak Brown. Nah, jadi gerakan atom di dalam satu sel apapun, mulai dari ujung daun sampai ujung akar itu pasti ada gerakan Brown kalau dia masih sel hidup. Nah, itulah tadi yang menimbulkan reaksi-reaksi permeabilitas dinding sel. Ada yang disebut permeabilitas selektif, jadi yang boleh masuk hanya makanan. Kalau bukan makanan, toksin atau racun stop, maka dia disebut impermeable, tertutup bagi toksin, maka disebut impermeable. Impermeable. Jadi selektif kan, lebih cenderung dia selektif permeable. Nah, semua tadi butuh konstanta suhu di dalam sel. Butuh tadi nih reaksi ana dan kata. Anabolisme dan katabolisme itu reaksi yang terjadi dalam protoplasma. Adenosin trifosfat menjadi ADP dan itu muter terus. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mempertahankan pH. Ini tujuan metabolisme untuk mempertahankan pH atau regulasi pH. Nah, pH protoplasma itu antara 7 sampai 7,3. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Nah, hebat kan itu ciptaan Tuhan. Protoplasma itu harus berada pada pH tidak asam, tidak basa, tapi berada pada 7 sampai 7,3. Ini sama dengan kecepatan. Sama dengan kecepatan elektron. Saya singkat V ya. V itu kecepatan elektron. Berarti kalau sama dengan kecepatan elektron berarti isoelektrik. Sama dengan listrik. Makanya tumbuhan kena listrik pun kesetrum. Manusia megang tumbuhan kena listrik, kita manusia kena juga karena pH hidup ini tumbuhan, hewan dan manusia itu 7 sampai 7,3 pH cairan tadi protoplasma. Nah, karena dia sama dengan listrik, maka cairan protoplasma itu tidak cair, tidak padat, tidak krim. Kalau nggak cair, padat, krim, tidak padat, tidak cair, tidak krim, itu disebut apa? Jadi cairan itu tidak cair, tidak padat, tidak juga krim, maka disebut koloid. Nah, koloid itu antara 0,1 sampai 0,01 mikron. Jadi cairan protoplasma itu tidak cair, tidak padat, tidak krim, maka disebut bersifat koloid. Kalau kita ukur besarnya dengan mikroskop fase kontras itu antara 0,1 sampai 0,01 mikron. Jadi kira-kira besarnya sebesar, kalau kamu lihat putih telur mentah itu, nah itu koloid. Tidak cair, tidak padat, tidak krim. Putih telur mentah itu koloid. Nah, koloid ini mempertahankan pH sama dengan 7 sampai 7,3. Jadi protoplasma bersifat apa? Isoelektrik, bersifat pH konstan, ya, yang bentuknya disebut bersifat koloid antara 0,1 sampai 0,01. Nah, itu ada di dalam setiap sel ini tadi. Setiap sel ini bergerak terus dia karena ada muatan plus dan muatan negatif atau gerak Brown. Jadi sel apapun, tumbuhan, hewan dan manusia
itu struktur dasar kehidupan yang terkecil. Karena benda sekecil ini yang nggak dapat dilihat dengan mata biasa, tapi harus dengan mikroskop biasa, lensa ganda, itu hidup. Maka struktur dasar kehidupan yang terkecil. Yang kita masih ingat, ini semua disusun oleh atom. Ya. Kumpulan atom membentuk apa? Membentuk protoplasma. Protoplasma. Nah, ini. Bahan dasar protoplasma apa? Nitrogen N2. Itu paling utama. Ya. Kumpulan protoplasma akan membentuk apa? Sel. Kumpulan sel akan membentuk jaringan. Kumpulan jaringan akan membentuk organ. Nah, seperti kayak tubuh manusia, organ macam-macam, ada jantung, ada usus dan sebagainya. Nah, tumbuhan juga begitu, ada akar, batang, bunga, buah. Organnya akan membentuk apa? Individu. Kumpulan individu yang sama disebut apa? Populasi. Populasi yang berbeda-beda pada suatu wilayah tertentu, pada suatu daerah tertentu, ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan, disebut komunitas. Kumpulan komunitas satu dan lain di alam ini akan pada suatu daerah lintang tertentu disebut bioma. Contohnya bioma, ada bioma gurun pasir, bioma tundra, hutan hujan tropis. Gitu. Nah, kumpulan bioma ini akan membentuk ekosistem. Kumpulan ekosistem dan sebagainya membentuk kosmos. Kumpulan kosmos akan membentuk, ya ini alam raya ini. Alam raya. Kumpulan alam raya, la wala quwata, hanya Tuhan yang tahu. Ya, itulah tadi kira-kira hubungannya tentang proses dasar nih, baru dasar nih. Baru dasar masuki akan menjabarkan mikro ini tadi. Mikrobiologi, mikrositologi, mikroatomer yang kaitan dengan kimia organik, biokimia dan biofisika yang akan kita pelajari sepanjang hidup ketemu dalam dunia tumbuh-tumbuhan. Nah, terima kasih, sampai sini dulu. Nanti kita lanjutkan pada perkuliahan berikutnya. Assalamualaikum.